ilmu fisika kuantum, itu masuk akal saja. Seandainya manusia ini bisa menghasilkan suatu dari tubuhnya. Kayak orang bilang, oh bisa berjalan. Bisa saja. Seperti teori Albert Einstein menganggap waktu itu. Janji kita akan membahas tentang besi. Nah, ini kita langsung menanyakan empunya ini. Empu Muda Puncak Andalas. Jadi beliau berada di Kerinci sekarang. Jarak kami ini sekitar 5.000 kilometer lebih. Nama beliau Wijaya Kusuma. Jadi kita akan berbicara tentang besi. Mungkin awalnya bisa Pak Wi ceritakanlah bagaimana ini besi ini secara kimiawinya seperti apa ini? Besi secara kimiawi itu adalah jenis, kalau besi murni itu Fe lambang kimianya. Pero asli tidak punya sifat keras. Kalau besi murni cuma punya sifat liat. Sekarang garis besarnya seperti itu. Kalau ya, terus kalau dia dicampur dengan bahan baku yang lain, baja itu punya kadar karbon tertentu. Jadi Fe sebenarnya adalah besi murni yang punya sifat liat, dan setelah dicampur dengan karbon, punya kandungan karbon sekitar di atas dari 0,6%, maka dia bisa diolah menjadi bahan baku baja. Oh, oke, baiklah. Lalu kita berbicara tentang senjata ya, seperti besi, seperti parang dan pisau. Kita tahu selama ini Bapak membuat parang, pisau, keris, tombak. Mungkin ya secara awam yang kita mau tahu tuh keris dan pisau, tombak dan segala macam senjata ini yang bagusnya yang seperti apa itu? Karena kita kan melihat produk-produk yang sekarang ini kan produk massal itu kan banyak itu. Kalau penggunaan, dari segi penggunaan dan fungsi dari senjata, itu tergantung dari kita menggunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk tombak, otomatis dia harus punya daya torsi yang tinggi, barang tidak mudah patah, dan tebal ujungnya, harus runcing. Itu untuk tombak. Karena senjata ini kan jenis senjata tusuk. Kalau untuk parang atau pisau, tergantung penggunaannya. Kalau penggunaannya digunakan untuk tebas atau chopping, ini matanya pun harus punya sudutnya lebih besar ketimbang sudut ketajaman dengan pisau. Kalau pisau lebih banyak digunakan untuk menyayat atau gesek. Nah, ini sudutnya tentu akan lebih kecil. Kita memprioritaskan di pisau ini adalah ketajamannya. Tajam, salah satu bagian yang mempengaruhi ketajaman itu adalah sudut dari mata tajamnya itu tuh. Kalau untuk penggunaan untuk chopping atau tebas, itu tentu sudutnya lebih besar ketimbang dengan penggunaan untuk sayat. Oh, kalau kita melihat kan para ahli-ahli tempat, ahli-ahli sepuh itu kan mengetesnya dengan paku itu. Nah, itu bagaimana menurut ini?
menurut saudara itu bagaimana itu? Banyak faktor yang mempengaruhi sebuah besi. Pertama, bahan daripada besi tersebut. Yang kedua adalah cara pengolahan besi itu sendiri. Yang ketiga, proses dari heat treatment-nya. Kalau bahan besi, kita ambil contoh misalnya yang terkenal itu sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa membuatnya, itu ada pedang Damaskus. Nah, ya coba ceritakan sedikit nih sejarahnya Damaskus ini. Jadi pedang Damaskus ini menurut para ahli, pedang Damaskus yang dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini, dia punya karakter tersendiri. Di masanya itu sudah jauh berkembang, teknologi itu sudah jauh berkembang, walaupun dengan memakai sistem pengolahan tradisional. Kebanyakan orang bilang samurai yang terbaik, ada pedang Excalibur yang baik. Tapi menurut profesor peneliti Jerman, pedang Damaskus ini punya teknologi lebih tinggi. Atom yang menyusunnya ada yang disebut dengan baja Watts. Ya, kalau Mohs itu kan kadar kekerasan ya. Mohs itu kadar kekerasannya, tapi ini yang disebut dengan baja Watts, dan itu untuk saat sekarang ini tidak tersedia lagi karena bahan bakunya itu dipasok dari India pada zaman dulu. Pada zaman dulu bahan baku ini dipasok dari India ke Syria, ke Damaskus. Dan ahli-ahli metalurgi pada saat itu yang membuat pedang, mengolahnya menjadi baja yang disebut sekarang ini baja Damaskus. Berarti asal jadi baja Damaskus ada nama tempat di mana dia sumber tukang membuatnya. Jadi baja Watt ini memiliki namanya karbon nanotube namanya. Suatu partikel yang menyusun yang berbentuk silinder. Partikel paling kecil itu menyusun bentuk silinder. Di tengah silinder itu terdapat yang namanya bahan baja Watts. Oh, berarti sekarang yang punya propori ya, Ya. Jadi sistem dari serat itu mempengaruhi juga terhadap suatu senjata. Ketahanan, kelenturan. Seperti kita mau tebas, kita butuh kelenturan. Di samping kita butuh sifat yang lentur. Kalau pedang kita bilang keras lebih bagus. Tidak juga. Kalau keras identik dengan kerapuhan. Betul. Semakin tinggi karbon, maka semakin rapuhlah bahan tersebut. Maka digabunglah dengan sifat liat. Maka akan menghasilkan sifat yang kuat dan liat. Seperti contohnya, sering orang buat as mobil yang punya torsi tinggi, tapi tidak keras. Dia punya torsi tinggi, daya lentur lebih bagus. Atau bahan per, daya lenturnya lebih bagus. Seperti itu. Lebih kurangnya. Kalau teknologi baja Damaskus tadi, kita bandingkan dengan teknologi Nusantara ya, teknologi Nusantara seperti keris, apakah persamaan dalam ini? Kita tahu keris itu mengandung karbon ya. Betul. Satu sisi dia punya persamaan dalam hal teknik pengolahannya. Seperti kita tengok teknik pengolahan keris, samurai, atau pedang-pedang yang bermotif, yang disebut orang sekarang bermotif Damaskus, itulah
sistem logam-logam yang berlapis-lapis, lalu diolah, ditempa sampai tipis, lalu dilipat lagi sehingga membentuk serat yang tidak beraturan, saling mengikat satu antara yang lain. Inilah yang menyebabkan logam ini tadi tidak gampang untuk patah atau lebih lentur dia. Seperti kita tengok serat kayu dengan serat bambu. Kalau serat bambu yang memanjang itu tentu lebih mudah patah ketimbang serat kayu yang sifatnya berbelit-belit. Jadi kalau teknologi kita bicara sejarah ke belakang, ya kita mengenal keris Nusantara. Tapi di belahan dunia lain ada juga semacam keris, malah di Inggris ditemukan juga keris ya. Kalau kita putar sejarah ke belakang, awal teknologi ya, apakah betul keris ini merupakan tradisi Nusantara yang asli atau adopsi gitu? Menurut pendapat sepengetahuan dirunut-runut bentuk senjata. Nah, ini itu mengetahui itu ada juga senjata, kan? Ya. Bentuk keris. Kalau kita bandingkan, keris ini kan Hindu, ya kan, kebudayaan Hindu. Yang dulu kebudayaan Hindu kan di India. Kepada senjata dewa-dewanya bisa jadi itu merupakan transformasi dari budaya dari luar, karena awal dari pembentukan keris itu kan lurus ya. Ini mana Kiai Cebol, nama kerisnya itu Kiai Cebol namanya. Kiai Cebol itu lurus dan pendek. Itu sejarahnya siapa namanya, saya lupa namanya, dia merantau mengurut besi itu dengan jari jempolnya, maka terbentuklah sebuah logam yang runcing. Itu awalnya. Dan keris yang berbelok berlekuk-lekuk ini, kalau saya berpendapat itu dari budaya luar kayak India. Ya, itu kan keris yang berlekuk ini sudah keris klasik ya, dan keris lurus itu sudah keris pra-klasik. Ya, pra-klasik. Tadi kan kita bicara tentang keris kecebol yang diurut dengan tangan, ya. Kan masyarakat kita sebagian besar percaya itu. Menurut Pak Wi yang tukang bikin keris ini, bagaimana itu? Kalau kita gabungkan, ya, karena kita melihat kenyataannya kan kita belum ketemu yang seperti itu yang zaman sekarang. Nah, kira-kira seperti apa ini? Pak bisa betul diurut dengan tangan nih? Kalau menurut pemahaman dalam fisika modern, ini dalam fisika modern ya, beda dengan fisika klasik. Kalau fisika modern ini dia sudah membahas namanya fisika kuantum. Sudah mempelajari tentang gelombang. Setiap benda ini, tolak ukurnya itulah gelombang terhadap benda yang hitam. Gitu. Material yang hitam padat. Itu tolak ukurnya. Nanti perhitungan di dalam rumah itu dari nilai dari gelombang, pancaran gelombang itu di benda yang hitam tadi. Dari nilai gelombang benda yang hitam tadi. Jadi kalau di dalam sepengetahuan saya, dalam ilmu fisika kuantum, itu masuk akal saja. Seandainya manusia ini bisa menghasilkan suatu dari tubuhnya. Kayak orang bilang, oh bisa berjalan. Bisa saja. Seperti teori Albert Einstein menganggap waktu itu relatif. Untuk memahaminya secara mendalam, walaupun rumus Albert Einstein itu sederhana, tapi butuh pemahaman yang mendalam terhadap waktu itu relatif. Semakin cepat suatu benda itu bergerak, maka umur kayak gini, kita bergerak, kita berjalan antara mau ke tempat A, satu lambat,
satu kecepatan 100 meter, satu kecepatan 10 km per jam. Ya kan? Kalau dari segi waktu, yang 10 km per jam menempuh jarak ke toko, tentu lebih lambat. Itu logika dasarnya seperti itu. Yang kecepatan ini, yang kecepatan 100 km itu lebih cepat sampai di kota. Nah, berarti mana yang lebih mudah? Kita anggap ini, kita anggaplah suatu kita beranggapan itu adalah umur. Mana yang lebih mudah dengan kecepatan 10 km per jam dengan 100 km per jam? Tentu lebih mudah kecepatan 100 km per jam. Ya kan? Nah, ini dalam hukum ilmu Albert Einstein, logika dasarnya Albert Einstein seperti itu. Ya, kita kaji dengan kuantum. Setiap benda di atas dunia ini tersusun oleh suatu materi. Nah, dan bagian terkecil terdiri dari unsur terdiri dari atas partikel-partikel atom. Itu sama sifat dasarnya. Kita ini seluruh materi di atas dunia termasuk manusia, baik yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, itu tetap tersusun partikel atom. Apakah kalau kita logikakan kayak gini, besi terbuat dari atom, manusia terbuat dari atom. Kan itu logika dasarnya, logika bodohnya seperti itu. Kalau unsur penyusurnya sama, apakah tidak mungkin manusia ini bisa mengurai diri? Seandainya dia menghasilkan atom ini bisa terurai, kalau dalam ilmu fisika kuantum bisa terurai dengan gelombang sekian miliar hertz, gitu, megahertz. Kira-kira bisa enggak manusia sekarang membuat alat seperti itu? Tentu tidak mungkin, ya kan? Tapi dengan keyakinan berdasarkan sejarah-sejarah terdahulu kita baca, berdasarkan ilmu kita dengan bisa menghasilkan panas dalam tubuh, bisa menghasilkan gelombang dan membentuk suatu sekitar seperti bentuk radiasi atau gelombang yang keluar dari tubuhnya. Dan bukan tidak mungkin besi itu bisa lunak dikarenakan hasil energi manusia itu sendiri. Kalau mana kita mau pikir seperti itu, kan fokus manusia ini sudah sekarang dalam bikin besi, udah mikir hal-hal keduniaan, mikir berat, mikir apa belanja, tidak ada, ya kan? Bagaimana yakin dokam bulat dan energi itu akan bisa dihasilkan di bawah sadar manusia, itu energi tidak akan terbatas apabila manusia ini berada dalam bawah sadar. Seperti itulah lebih kurang dari hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Udah tidak putus lagi nih. Jadi telah kita bicara tentang fisika murni ya. Sebenarnya teknologi tua itu bisa diukur. Cuman nenek moyang kita, leluhur kita itu membuat prosa-prosa, membuat mantra-mantra dengan bahasa apa namanya ini? Dengan bahasa syair. Namun kalau kita dalami, di dalamnya itu penuh pengetahuan. Mereka cuma memberi kunci-kunci, clue-cluenya. Nah, lalu pertanyaan kita supaya apa tadi, sesuai janji kita, apakah betul ini hubungan antara besi dengan tubuh atau kulit manusia? Kita lihat tadi kan dalam ada kayak di Banten itu bisa tahan bacok, di semua tempat itu ada itu tradisi itu. Nah, menurut pendapat atau prosa ini dilihat dari garis besar yang seperti saya ketahui,
berbagai macam bentuk mantra. Ini tujuannya satu, membangkitkan keyakinan, ya, untuk membuat manusia itu sendiri berada dalam alam bawah sadarnya. Di dalam alam bawah sadar manusia inilah, manusia ini mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Ya kan? Kalau menurut dalam Quran sudah dikatakan, ketika manusia ini melimpahkan tugas menjadi khalifah, seluruh makhluk di atas dunia ini menolak kecuali manusia. Gunung menolak, laut menolak, ya kan? Benda yang besar aja udah nolak tugas menjadi khalifah. Terus manusia yang kecil dan lemah, yang dibungkus daging, kulit ini, menerima tugas tersebut. Nah, tentu Tuhan itu tidak sia-sia memberikan tugas, ya kan? Memang bahasa prosa terdahulu itu harus kita pahami dalam berbagai macam tidak bisa kita melihat sepintas lalu, oh ini adalah cuma seni sastra, tidak bisa. Apabila kita seperti halnya Al-Quran, kalau kita menafsirkan Al-Quran hanya sepintas lalu saja, maka akan terjadi kesalahpahaman. Seperti itulah bentuk dari prosa tadi. Nah, mantra-mantra ini yang bertujuan untuk membangkitkan keyakinan daripada manusia, sehingga terhubunglah manusia ini dalam alam bawah sadarnya, sehingga manusia ini akan berada dalam dimensi lain, keluar daripada fitrahnya. Dia bisa jadi batu, dia bisa jadi air, ya kan? Nah, hubungannya kan kembali kepada ilmu fisika murni. Kalau Albert Einstein bilang waktu itu relatif. Lah, lalu bagaimana manusia akan menciptakan mesin waktu? Ya kan? Kalau dibuat mesin waktu, nah mesin waktu ini pun akan terurai. Tentu hal tidak mungkin. Nah, inilah batasan yang di ilmu pengetahuan manusia yang diberikan oleh Allah. Seandainya manusia ini bisa bikin mesin waktu atau mengurai tubuh, bisa merubah dirinya jadi air, bisa merubah dirinya jadi batu, manusia ini jadi Tuhan nanti. Ya kan? Kita punya hal ilmu sedikit aja, manusia ini cepat sombongnya. Manusia ini cepat sombongnya. Contoh Fir'aun, Qarun, dia bisa mengolah emas ini dari angin, kan? Bisa dia buat bangunan yang masanya itu udah jauh. Kalau kita pikir teknologinya dibandingkan dengan zamannya, itu jauh lebih maju. Orang sekarang udah masih berpikir bagaimana Fir'aun membawa batu sekian besarnya dengan berat seperti itu, kok bisa dia numpuk waktu seperti itu? Cemana untuk teknologinya? Seperti halnya kerinci, ya kan? Cemana pola nenek moyang kita berpikir? Rumah lari itu dibuat dengan sistem pasak kunci, ya kan? Kalau dipikir dibandingkan pada zamannya, mendirikan tiang yang besar, kira-kira sanggup enggak mendirikan tiang sebesar itu kalau tidak ada keyakinan? Jadi keyakinan manusia inilah yang menimbulkan kekuatan. Dan prosa itu untuk membentuk keyakinan tersebut. Jadi pernah saya bertanya kepada seorang, apa hubungan mantra ini dengan keyakinan manusia? Ya, pernah saya bertanya seperti itu. Saya akan kita ini ingin membuktikan atau meyakinkan bahwa pendapat kita itu betul apa tidak, ya kan? Dia mengatakan di alam bawah sadar manusia ini ada sesuatu atau suatu bentuk bagaimana ya, suatu bentuk energi
yang mendorong manusia ini untuk mengenal metafisika. Dia memberi contoh. Ada seseorang tidak punya kekuatan untuk berlari, beratnya larinya itu lambat. Nah, ketemu anjing karena saking terhadap anjing, larinya ini kencang dibandingkan dengan waktu dalam keadaan normal dan waktu dia dalam keadaan terkejut tadi, kekuatannya lebih. Itu waktu dan terkejut. Nah, di sini kan membuktikan bahwa yang membentuk kekuatan itu kan bukan, ya kan? Bahwa yang membuat kekuatan manusia ini kuat atau tidaknya itu, tapi alam bawah sadar. Ada pembagian dalam tubuh manusia ini yang menguasai otak apa hati. Ah, ini berkaitan mekanika kuantum. Nah, seluruh tubuh kita ini kan getaran, menghasilkan gelombang. Dan gelombang itu tersendiri ubah-ubah tidak beraturan berdasarkan perintah. Nah, gitu. Sekarang yang memerintah manusia pikiran atau hati? Yang dominan sebenarnya dalam tubuh manusia itu adalah hati, yaitu keinginan. Yang di sini hati, bukan otak. Otak ini menerima perintah, ya kan? Mengolah perintah dari keinginan. Ustadz saya dulu atau guru saya dulu, nafsu itu pantang berkesudahan. Nafsu itu pantang, hawa pantang berkesudahan. Nafsu itu bodoh, dia kuat, hawa itu dia pintar, tapi lemah. Hawa itu kan keinginan. Nafsu ini diibaratkan dengan otak. Kita ibaratkan sama seperti otak. Ya? Apabila berdua bergabung, kekuatan dan kepintaran, maka kan tidak terbatas jadinya. Nah, itu tuh kan untuk kita kemana arah kita mau bawa lagi kan. Jadi itu lebih dari sepengetahuan saya. Yang jelas prosa itu untuk membangkitkan semangat. Hubungannya itu tentu kita harus kaji lebih mendalam lagi. Hubungannya, bagaimana bentuk prosa itu akan mempengaruhi hati manusia. Dan bagaimana pula skema dari prosesnya itu. Sekarang saja saya masih mempelajarinya kaitannya dengan mekanika kuantum. Karena kemarin saya akan dengan hal seperti itu. Ini akan menjadi titik temu antara budaya nenek moyang kita dulu dengan ilmu pengetahuan. Oke, lah jadi kita telah berbicara tadi hubungan antara prosa, ya, prosa ini bisa jadi mantra. Ya. Tentu semua itu kalau kita bicara pada hukum alam, dibuat, nenek moyang kita membuat atau menciptakan, tentu ada hukum sebab akibat, ada sebab, ada akibat. Di mana dahulu itu mereka kan berguru pada alam, alam takambang jadi guru. Dan kita manusia diberi kelebihan oleh penguasa alam semesta ini pikiran. Pikir, maka manusia lebih derajatnya daripada makhluk lain. Namun kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan pikir tadi, karena lebih besar nafsu tadi. Dan kita yakin bahwasanya semua benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya untuk manusia, berkhidmat pada manusia. Salah satunya besi tadi.
Kemudian mungkin ya, yang ingin kita tanyakan ini, selama bergelut di bidang besi ya, bidang senjata, kira-kira apa yang di luar teori metalurgi yang saudara temukan lah, yang berkaitan dengan apa namanya, mungkin dengan mantra tadi kan, atau dengan apa gitu. Karena teori itu tidak baku, teori yang dibuat itu tidak baku, tidak mutlak gitu. Dia berkembang terus. Semakin tinggi jam terbang kita, semakin tinggi pemikiran manusia, teori itu berubah, berkembang. Ada teori-teori baru, ada inovasi-inovasi baru gitu. Jadi di luar konteks ilmu pengetahuan yang saya temui, ilmu tentang besi ini dia ruang lingkup yang saya ruang lingkup pengalaman saya baru tanya kepada yang tua-tua. Saya belum menemukan, kalau untuk wilayah saya sendiri kan, saya belum menemukan bagaimana teknologi orang dahulu di wilayah kita ini, Kerinci khususnya. Belum menemukan teknologi dalam pengolahannya. Masih sekitar bentuk prosa. Ya kan? Kayak mantra. Kayak menghitung cocok tidaknya pedang ini untuk seseorang. Nah, ini salah satu contoh, misalnya orang menghitung dulu apa? Nah, misal panjangnya ini dihitung dengan langkah, rezeki, pertemuan, maut. Ya kan? Apabila dia akhir dari pas di ujung ini, kita bertemu rezeki, berarti ini akan, suatu pedang ini akan membawa rezeki. Itu menurut kepercayaan dari orang-orang dulu. Terus satu lagi, dalam masalah yang dibilang Pak, ilmu kebal, bisa melunakkan besi. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya melihat secara langsung itu belum ada. Belum pernah saya lihat secara langsung. Cuma masih kita mendengar cerita-cerita orang. Ya kan? Tapi secara langsung, saya belum melihatnya. Tapi bukan berarti saya tidak percaya. Saya percaya dengan hal itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan sangkut pautnya, ya kan? Saya sendiri belum menemukan bagaimana bentuk pola antara mantra dengan yang membuat manusia ini menjadi kebal gitu. Belum melihat bentuknya, hubungannya tadi masih belajar. Tapi saya yakin dia punya hubungan mantra ini dengan kekebalan manusia tadi. Contohnya orang bilang menyebut asal muasal sifat besi atau zat besi ini tadi. Salah satu contoh apa? Hei, besi kerasani telah tertungkup, terlingkup, terlilit di tubuhku ya. Besi kerasani ini saya bertanya kepada orang tua, besi kerasani ini apa? Ya kan? Katanya besi kerasani ini adalah besi yang datang dari atas langit, turun dari atas langit. Lalu saya berpikir, saya pelajari besi kerasani yang turun dari atas langit ini adalah bentuk meteorit, logam meteorit. Ya, ya. Logam meteorit. Terus ada orang bilang mesin Manilo menikam bateo, maksudnya mesin Malelo menikam batu. Dia mampu menikam bongkahan batu. Jenis besi melelo ini apa? Ah, inilah besi yang ada di bumi ini. Lalu saya gabungkan. Kalau besi melelo itu, kalau dia mampu menikam batu, dia tentu tidak murni mempunyai sifat keras. Pasti dia sifat liat. Saya beranggapan bahwa besi melelo adalah besi yang kadar Fe murni. Ya, besi murni.
apabila digabungkan logam meteorit dengan logam besi melilo tadi, Fe ini, maka terbentuklah sebuah baja yang tangguh atau baja yang sangat bagus. Seperti contoh baja Damaskus, ya kan? Nah, sekarang banyak kode-kode yang dibuat dan diproduksi oleh negara-negara asing. Baja Bohler, baja D2, ya kan, baja O1. Itu kan campuran. Baja campuran, bukan besi murni. Salah satu pembentuk bahan baku baja itu adalah logam meteorit. Yang dibilang orang dulu adalah logam yang turun dari atas langit. Jadi orang-orang tua dulu apabila menyebut asal-usul daripada besi ini, maka akan membangkit semangat mereka. Mereka mampu tahan terhadap benda keras, mampu tahan terhadap benda-benda tajam. Nah, cuma ada juga beberapa pantangannya, ya kan? Contohnya tidak tahan terhadap bambu kuning, ya kan? Yang di luar logam, dia tahan terhadap logam, tapi tidak tahan benda terhadap yang di luar logam. Nah, itu yang saya ketahui. Ya, saya sendiri pribadi belum melihat secara langsung, dan saya masih mempelajari sangkut pautnya bagaimana kita menghubungkan dengan ilmu pengetahuan, ilmu pasti, ilmu pengetahuan fisika, sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan sekarang modern ini gimana bentuknya. Karena budaya-budaya ini sudah kehilangan jejak, seperti proses pembuatan baja Damaskus, pedang Salahuddin Al-Ayyubi, itu abad ke-18 itu udah hilang itu. Tidak ada lagi ahli pembuat itu. Ya kan? Abad ke-18 tidak ada lagi yang ahli itu. Sampai saat ini orang masih menjadi misteri bagaimana mengolah baja seperti itu, membuat baja yang ketahanannya seperti itu, mampu memecahkan batu tanpa merubah ketajamannya. Itu masih jadi misteri cara pengolahannya. Jadi kita rasa seperti ini ya, bahwasanya teori dalam metalurgi itu mungkin bisa sama, cuman beda tinggi rendahnya. Namun dalam pembuatan itu tetap ada unsur skill dan feeling persaan yang halus dari si empu. Sama kita ceritakan tadi bahwasanya teknologi baja Damaskus itu, pedang Salahuddin itu jadi misteri. Sama dengan teknologi pembuatan senjata nenek moyang kita dahulu. Karena si pembuat itu membawa mati rahasianya. Nah, rahasia dalam membentuk pedang yang super tadi. Kita kembali pada zaman modern ya, saat nilai-nilai leluhur itu sudah dianggap kuno. Nilai leluhur itu sudah dianggap tidak cocok lagi. Padahal nenek moyang kita itu sudah ya menciptakan, membuat nilai-nilai itu. Dan itu cocok dengan kita. Buktinya nilai-nilai modern tidak cocok dengan kita, faham-faham yang diadopsi tadi, paham-paham yang kita adopsi, yang hampir 100 tahun lebih, ya, kita bicara contoh demokrasi segala macamnya itu. Namun ya tidak bisa menjawab permasalahan yang ada saat ini, itu kenyataannya. Nah, menurut pendapat saudara itu bagaimana itu? Bagaimana kita menghidupkan lagi nilai leluhur tadi? Padahal kita tahu bahwasanya teori-teori modern, kimia modern, fisika modern, itu bukan yang sekarang ini, bukan lahir mendadak, lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kita kenal Ibnu Rus, kita kenal Ibnu Sina. Ya.
Malah Leonardo da Vinci itu mengambil daripada teori-teori Ibnu Sina tadi. Nah, ini bagaimana nih pandangannya ini? Kalau pandangan saya terhadap ilmu orang-orang terdahulu, saya berpikir masih banyak ilmu-ilmu modern yang belum bisa memecah rahasianya. Itu yang kita bilang tadi kan baru sebagian kecil dan masih banyak lagi. Dan sekarang ilmuwan-ilmuwan modern, ya kan, kebanyakan mereka lebih yakin terhadap temuan-temuan atau ilmu-ilmu teori-teori asing. Sehingga membuat pikiran mereka, ya kan, tidak terbuka untuk mengkaji ilmu-ilmu orang-orang terdahulu. Dan ilmuwan asing sendiri, ini khusus saya bilang ini ilmuwan-ilmuwan yang Melayu nih, ya kan, yang sudah nuntut ilmu sampai ke negeri luar, ya kan, dan orang-orang asing itu sendiri malah kembali mengkaji ilmu-ilmu orang terdahulu, ya kan, terbalik jadinya. Kita mau mengetahui rahasia ini harus dirunut dari hulunya, ya kan. Sesuatu rahasia itu harus dirunut, kata pepatah orang tua, keruh air di muara, lihat di hulunya, ya kan. Kita harus melihat dari hulunya, dari awal muasalnya ini dari mana. Dulu pembuat pedang Gajah Damaskus di kota Damaskus, orang-orang Syria di kota Damaskus ini adalah ahli-ahli sufi. Ahli-ahli sufi ini pada zamannya adalah kelompok atau strata tertinggi dari golongan manusia pada masanya. Ya kan, urutan itu urutan nomor satu, orang-orang ilmuwan ini urutan nomor satu pada masanya. Dan mereka inilah orang yang ahli dalam berpikir. Mereka inilah yang belajar dari namanya alam takabang, jadi guru itu mereka lah. Mereka biasa mengamati alam sekitarnya, ya kan, baru berpikir dan menghasilkan teori-teori yang menjadi dasar-dasar ilmu modern sekarang. Nah, dilihat dari zaman sekarang, kita beranggapan diri kita telah maju, tapi padahal sementara nenek moyang kita terdahulu sudah menemukan caranya dalam bentuk yang paling sederhana. Ya kan? Ada kita membuat teori-teori baru, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kebanyakan tidak menyelesaikan masalah. Kayak apa? Membuat tadi, kita kembali ke logam dari membuat Gajah Damaskus. Kok belum ada orang yang bisa menyamai seperti itu? Bagaimana bentuk teknologinya? Padahal kita sudah modern, punya peralatan canggih. Aku tidak bisa membuatnya. Ya kan? Nah, saya beranggapan kita kalau mau lebih maju lagi, maka kita kembali kepada mengkaji sejarah orang-orang terdahulu. Bagaimana bisa mereka itu sukses dalam menemukan dasar-dasar ilmu modern sekarang. Ya kan? Kita tengok sekarang dari hal sekolah aja, anak-anak sekarang disajikan dengan ilmu-ilmu teoritis, ya kan? Oh, rumus, suruh anak mahasiswa menghafal rumus Bujo Sangkar panjang kali lebar. Pernah enggak diajarkan terapan dari ilmu tersebut? Untuk apa saja menghitung panjang kali lebar, ya kan? Dari mana asal muasalnya? Rumus kelingkaran dikalikan dengan faktor V misalnya. Pernah hendak siswa diajarkan dari mana asal nilai V itu tersebut?
Ya, akhirnya semakin dia tinggi sekolahnya, semakin tinggi sekolahnya, akhirnya kan membingungkan dirinya sendiri. Cuma sebagian orang saja yang bisa memahaminya. Itu pun karena kreativitas dia dalam belajar saja. Nah, seperti itu pun kita sekarang. Kita belajar di sekolah, kuliah kita. Boleh kita tanya, apakah orang tamatan kuliah itu sudah 100% atau jangankan 100%, 50%, apakah dia memahami pelajaran yang dikuliahinya, yang dipelajarinya? Saya sendiri, ya kan, jurusan teknik mesin. Tidak 100% saya memahami jurusan teknik mesin, atau 50% pun belum tentu saya memahami jurusan saya sendiri yang saya pelajari. Ini kan membuktikan kepahaman yang kita belajar di sekolah itu, ya kan, kurikulum atau cara kita belajar di sekolah belum mampu memberi kepahaman kita. Nah, belum mampu membuat kita ini paham terhadap suatu ilmu itu tersebut. Kita cuma disajikan dengan rumus-rumus. Beda dengan nenek moyang kita dulu, langsung prakteknya. Oh, buat besi kayak gini ya, ini buat, ambil besi, mulai ambil batunya, pecahin batunya, dicairkan, dibuat tanurnya, kan? Mencair besi ini sampai siang malam, 7 hari 7 malam, mencairkan besi ini. Itu tanur-tanur tradisional, tanur yang dibikin sendiri, ya kan? Dari tanah liat, campuran tanah liat dengan arang. Dan bahan baku besi itu diambil pun dari alam, dari batu-batu yang punya kandungan. Dulu pernah, waktu musim cincin, orang bilang, ada badar besi bisa lengket dengan magnet. Itu kan kandungan besi di dalamnya. Nah, inilah yang dipecah-pecahin menjadi bentuk serbu, lalu dimasukkan dalam tanur, nanti diolah dalam tanur dalam suhu yang tinggi, ya kan? Ini siang malam nih, orang mompa ganti-gantian buat, lalu dihasilkanlah dalam bentuk igot besi, dalam bentuk yang tidak beraturan. Dalam bentuk tidak beraturan ini, lalu ditempa bentuk bulat, bentuk segi empat, bentuk bulat, ya kan? Nah, inilah mulai dari proses menghasilkan besi sampai jadi senjata yang digunakan. Itu nenek moyang kita punya teknologi tersendiri, ya kan? Mereka itu memahami pengolahan itu dari awal. Kalau nenek moyang itu tuh, kalau kita kaji, mereka itu memahami dari awal. Memang berhitung tuh dari 1 sampai 10 tuh. Angka itu mereka kuasai dari 1 sampai 10, mereka kuasai secara berurutan. Kalau sekarang kita belajar kadang di tengah, ya kan? Kadang di ujung, ya kan? Orang yang mahir di tengah tidak tahu dari mana asal muasalnya. Beda dengan nenek moyang kita sekarang, nenek moyang kita dulu. Mereka itu memang dirunutnya dari angka 1. Ada istilah belajar dari belajar membaca itu dari sa, ya kan? Belajar mengaji itu dari alif. Nah, itu dalam pepatah petatah petiti orang Kerinci kan sudah disebutkan seperti itu, ya. Jadi perilaku sekarang, ya kan, ingin memperbaharui sesuatu yang telah saya anggap itu telah sukses. Orang dulu itu sudah sukses, baik dari segi sosial. Mereka sudah mengkaji sifat masing-masing, karakter seseorang itu berbeda, ya kan? Baik sistem kehidupan bermasyarakat. Ini suatu suku, ini cocoknya sistem pemerintahan seperti ini. Lalu kita ubah, terjadilah akhirnya terjadilah konflik dan permasalahan baru. Karena kita merubah, ya kan? Kita merubah. Kayak seperti contoh, orang Jepang sudah merancang motor seperti ini. Lalu kita model, akhirnya sering nge-gym sendiri, ya kan? Atau ada bagian tertentu yang rusak. Mereka tuh sudah memperhitungkan dari awal fungsinya, ya kan? Cemana kenyamanannya. Kita mau merubah-rubahnya. Terjadinya permasalahan sekarang
karena kita sering merubah sesuatu yang telah sempurna, bukan menyempurnakan sesuatu yang